Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2828 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 12 ayat 14 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 pesan firman Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama, yang saya percaya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus membawa pesan firman Tuhan ini. Harus hidup damai dengan semua orang. Karena apa? Karena bicara identitas kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita anak-anak Allah, ya kita harus membawa damai. Amin. Jadi kalau kita membawa kerusuhan, membawa perpecahan, saya pastikan itu bukan anak Tuhan itu. Tapi anak siapa itu? Anak-anak iblis itu. Ya, suka ribut, suka cari masalah, suka sekali perpecahan dan sebagainya. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Anak Tuhan membawa damai dimanapun dia berada. Amin. Firman Tuhan ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Jadi kalau saudara mengaku orang percaya tetapi masih ada sakit hati, masih ada dendam, masih ada kebencian dalam diri saudara, saudara masih belum disebut anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita? Amin. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita tentang kasih, mengasihi orang yang kita kasih, tapi Tuhan Yesus jelas mengajarkan kepada kita untuk kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Oh haleluya. Saudara, ajaran ini ajaran surga. Saudara tidak akan temukan ajaran mendoakan dan mengasihi musuhmu di ajaran lain selain ajaran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya beres dengan hati saudara, berdamai dengan semua orang. Karena kalau kita masih menyimpan sakit hati, kebencian, dendam saudara, saudara tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia hidup tenang, saudara. Amin. Dia tidak susah tidur. Kemanapun dia pergi, saudara, dia nggak ada rasa takut. Karena dia tidak ada musuh. Bapak Ibu Saudara, orang kalau punya banyak musuh, saudara, tidur aja nggak tenang, saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan berusahalah hidup damai dengan apa? Dengan semua orang. Bahkan dengan musuhmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, berdamailah dengan semua orang. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita hendak datang kepada Tuhan tetapi kita masih berselisih, kita belum berdamai, firman Tuhan suruh apa? Pulang. Berdamai dulu, bereskan masalahmu terlebih dahulu. Setelah bersepakat, berdamai, hatimu beres, baru datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang hidup damai pasti sejahtera. Amin. Sehingga dia dapat berkat damai dari Tuhan dan mendapatkan bonus sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Karena orang yang masih ada sakit hati, dendam, masih benci sama sesama itu, dia tidak akan hidup bahagia, Saudara. Bapak Ibu Saudara, orang yang berbahagia, orang yang tidak ada lagi masalah dengan dirinya, dengan orang lain, tidak ada lagi, Saudara. Karena apa? Dia sudah berdamai. Amin. Orang-orang yang sudah beres dengan hatinya, tidak lagi punya musuh, hidupnya itu damai. Amin. Tapi orang yang masih menyimpan kesalahan orang, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara hidup bahagia atau diberkati itu ya tergantung saudara mengambil satu keputusan untuk berdamai dengan semua orang atau masih menutup pintu untuk berdamai dengan musuh, dengan orang yang tidak suka dengan saudara. Kalau saudara mau diberkati, hidup bahagia, damai sejahtera, saudara harus berusaha berdamai dengan semua orang. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang kedua, 14b, perhatikan. Dan kejarlah apa? Kekudusan. Amin. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kedua, kejarlah kekudusan. Saudara, iblis tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Iblis tahu kalau anak-anak Tuhan hidup dalam kecemaran, hidup dalam dosa, persinahan, percabulan, mereka tidak akan melihat Allah. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya sekarang saudara lihat, marak sekali persinahan. Kalau dulu itu tabu, tapi sekarang sudah terang-terangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kejarlah kekudusan. Karena kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus menjaga hidup kita kudus? Karena tubuh kita ini adalah bait suci. Amin. Di mana Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus karena Tuhan adalah Allah yang maha kudus. Amin. Kalau kita kudus, saudara, Tuhan gak mau tinggal dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Kejarlah kekudusan. Jangan kompromi dengan dosa, akhirnya membuahkan kecemaran. Saudara, kalau hidup cemar karena dosa persinahan, perselingkuhan, percabulan, hubungan seks di luar pernikahan yang sah, saudara, itu akan mengotori saudara. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan saudara. Karena apa? Tuhan itu kudus. Makanya kita harus jaga hidup kita supaya tetap kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah kekudusan. Pesan firman Tuhan yang ketiga, perhatikan ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang kedua, berjaga-jagalah supaya tidak ada orang yang meninggalkan Tuhan alias murtad.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini katakan dengan jelas supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara dan saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Harus tertanam di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga satu dengan yang lain. Kalau mereka tidak ibadah, mari kita saling tegur dengan kasih. Kita saling mengingatkan bahwa kita harus mencari Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipercaya untuk menjadi gembala, jaga kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kalau saudara dipercayakan untuk menjadi pemimpin atau gembala komsel, mungkin saudara dipercaya untuk mengembalakan anak-anak sekolah minggu, youth, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus jaga benar-benar kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena apa? Karena kita ada di penghujung zaman akhir, di mana Tuhan sudah mau datang. Makanya saudara tidak heran bahwa di akhir zaman ini banyak sekali penyesat-penyesat. Banyak orang yang menyamar. Sebenarnya mereka itu serigala, tapi mereka menyamar menjadi seperti domba. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan orang yang baru saudara kenal, yang kelihatannya baik. Ya, karena mereka sedang memberi saudara umpan. Akhirnya terus saudara terpesona, terpikat, akhirnya termakan umpan yang mematikan saudara. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Sekarang banyak sekali saya lihat, banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Kelihatannya, pendalaman Alkitab gratis, padahal itu jebakan. Saudara perhatikan, para penyesat-penyesat, bidat-bidat, mereka itu menarik simpati dari orang-orang Kristen dengan ayat-ayat firman. Akhirnya kita mengatakan, ini persekutuan Kristen kok, gak apa-apa, ini ajaran yang kita belajar itu tentang Alkitab. Saudara hati-hati. Ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju maut. Hati-hati. Memang asli dengan palsu, saudara, itu dikemas sangat mirip, susah untuk dibedakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara harus menjaga kawanan domba Allah, amin, dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kalau sudah melihat pengajaran-pengajaran semakin aneh-aneh. Orang kalau sudah akademiknya tinggi, masanya banyak, kadang-kadang mulai sudah. Kalau tidak menjaga hati, tidak menjaga pengajaran, mulai sudah agak-agak aneh sedikit pengajaran. Mulai ada statement-statement, mulai ada firman-firman baru sudah. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah supaya saudara jangan sampai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan peringatan buat kita semua untuk waspada, berhati-hati, berjaga-jagalah. Karena iblis sedang bekerja dengan luar biasa di hari zaman ini untuk menyesatkan, membelokkan pengajaran, akhirnya kita tersesat. Makanya kita harus tahu kebenaran. Selalu saya dorong saudara untuk baca firman Tuhan setiap hari. Dengarkan firman Tuhan. Supaya saudara dapat mengenal mana suara Tuhan yang benar dan mana yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah supaya tidak ada yang tercemar dengan ajaran-ajaran baru yang menyesatkan. Berjaga-jagalah supaya tidak ada yang meninggalkan kasih karunia. Tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang murtad. Saudara harus berjaga-jaga. Hari ini kita belajar pesan firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang, bahkan dengan musuh kita sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Kita harus jaga hidup kita supaya tetap kudus, karena Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, berjaga-jagalah supaya jangan sampai kita murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan mudah percaya dengan orang baru yang kita kenal, dengan ajaran baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat percaya. Saudara harus kritik, saudara harus menyesuaikan pengajaran mereka dengan firman, supaya saudara tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Berjaga-jagalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.